masih di Islam itu Indah dan pagi hari ini kita sedang membahas tema anugerah yang tidak semua orang bisa dapatkan. Ustadz Ahmad kan izin bertanya lagi nih Ustadz. Ustadz banyak kan pasangan yang pengen banget nanti-nanti pengen punya buah hati gitu. Saking kepengennya begitu dikasih kayak alhamdulillah bersyukur banget dan kalau bisa tuh ya terlalu memanjakan jadinya. Nah pertanyaanku tuh adalah emang boleh ya sebagai orang tua terlalu memanjakan sampai sebegitunya? Nah silakan Ustadz penjelasannya. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang kepada anak bukan berarti menuruti semua keinginan anak. Orang tua itu dia faham apa yang terbaik untuk anaknya. Ada sesuatu yang memang ketika anak meminta dan orang tua meyakininya bahwa hal ini memang pantas dia dapatkan dan boleh dituruti, maka orang tua akan memberikannya. Tetapi ada juga orang tua yang mereka tidak belajar bagaimana cara mendidik anak. Makanya di dalam kitab Tarbiyatul Aulad karangan Profesor Dr. Said Abdullah bin Nasi Alwan Al-Hasani di jilid pertama dan jilid kedua itu dijelaskan bagaimana cara kita mendidik anak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ada masa-masanya anak itu boleh kita manjakan. Tapi ada masanya juga anak itu masuk kepada batasan usia. Dia sudah harus mandiri dan tidak semua hal kita turuti. Terkadang ketika sesuatu yang diinginkan anak itu dia kita manjakan terus. Maka itu akan menyebabkan hilangnya semangat untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan bekerja keras. Karena dia pikir ntar juga minta sama ibu dikasih. Ntar minta sama ayah dikasih. Sehingga dia akan hilang semangat dia untuk berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan jeripayahnya sendiri. Tetapi terkadang ada bagian-bagian yang memang orang tua itu harus menuruti anak sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Dan sesuatu yang tidak dimampukan oleh anak. Tetapi dilihat batas yang menjadi kebutuhannya dan tidak berlebihan. Sehingga tidak memberikan segala sesuatu yang justru orang tua mungkin berharap sayang kepada anaknya, tapi ternyata justru malah menyengsarakan anaknya sehingga terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan bisa sampai merusak akhlaknya anak. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan dan mengingatkan kepada kita, kata Rasulullah SAW, didiklah anak kalian tidak sama seperti bagaimana kalian dididik oleh orang tua kalian. Karena setiap anak itu hidup di zaman dan masa dan cara yang berbeda. Maka boleh kita ikuti cara-cara orang tua kita dulu untuk mendidik anak kita. Tetapi juga kita lihat bagaimana di zaman sekarang. Bagaimana perkembangannya. Lalu didik anak kita dengan cara-cara yang terbaik. Dan di antara cara yang terbaik adalah kita didik untuk mengikuti baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di saat kita mendidik anak kita untuk mengenal baginda Rasul Nabi Muhammad, mengikuti baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang beradab, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Jadi boleh gak kalau kita ngikutin kemauan anak? Boleh-boleh saja. Selama orang tua tahu batasannya dan bukan sesuatu yang melanggar di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terkadang orang tua tidak memahami sesuatu yang harus diberikan kepada anaknya. Contoh misalnya pengen ini dikasih, pengen itu dikasih. Akhirnya apa? Dia jadi malas bekerja. Padahal baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, Innallaha ta'ala yuhibbu abdan idza amila amalan an yutkinah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta kepada hamba yang mau berusaha, mau bekerja keras, yang dia mau mengupayakan sesuatu, nggak cuman minta sana minta sini. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Jamaah boleh tepuk tangan. Masya Allah. Nah sekarang nih saat yang ditunggu-tunggu, saatnya jamaah yang di rumah dan jamaah yang di studio. Pada mau nanya kan ibu-ibu? Mau nanya? Ya udah langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo ibu-ibu yang di studio dulu deh, tunjuk tangannya siapa yang mau bertanya. Ayo saya. Siapa nih yang mau bertanya? Lebih banyak yang di sini, aku kesini kalau begitu. Ibu yang pojok kiri, punten Ustadz. Silahkan ibu. Perkenalkan siapa dari mana dan pertanyaannya apa ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Anggraeni dari Bogor.
Tanya dong Ustadz. Boleh. Saya mau tanya ke Pak Ustadz Maulana. Hei. Ustadz, ini ada keluarga ya, keluarga yang tidak menginginkan cepat-cepat punya momongan. Nah, sedangkan kedua orang tuanya atau mertuanya sudah ingin mempunyai cucu. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. warahmatullahi Kita dongak banget tadi ya Ustadz ya gitu. Kalau gitu silahkan Ustadz penjelasannya. samakan. Gimana kalau menunda punya anak? Ada 3. Diperbolehkan, kesepakatan, dan dilarang. Jadi ada 3. 3 kondisi ini kita lihat dulu. Diperbolehkan menunda punya anak, bahkan tidak usah. Kenapa? Karena dia sudah nenek-nenek. Karena bahaya, usianya riskan, bisa terjadi kematian kalau dia hamil. Ini bisa diperbolehkan untuk kalau bahaya, kalau dia lahir nanti punya anaknya gini. Itu harus konsultasi sama dokter. Makanya kalau memang dalam kondisi yang membahayakan, boleh tidak punya anak. Yang kedua, kesepakatan. Maksudnya kesepakatan, tunda dulu, jangan dulu. Kenapa? Karena masih kecil. Jangan sampai anak melahirkan anak. Saya ulangi, anak melahirkan anak. Karena usianya masih anak-anak. Tapi yang ini bukan anak-anak. Udah gede. Udah tua lagi. Nah itu boleh kesepakatan. Makanya ada namanya keluarga berencana. Keluarga KB. yang direncanakan. Masya Allah. Dalam Islam ada penundaan anak dengan cara menyusui anak 2 tahun. Dengan itu akan terjadi jenjang-jenjangnya. Anak saya sekarang 14, 12, 10 dan 8. Kenapa? Karena memang terencana. Dan satu lagi. Dilarang. Apa tuh? Kalau tidak ada alasan. Oh, Dilarang menunda tidak punya anak. Kalau karena tidak ada alasan. Tepuk tangan jemaah. Terima kasih Ustaz malam penjelasannya. Ibu cukup jelas ya Bu. Alhamdulillah. Nah siapa lagi nih yang mau bertanya? Ibu-ibu tunjuk tangannya. Semangat sekali ibu yang di sebelah sini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masliah dari Majelis Taklim Al-Hikmah Bogor Pamijahan. Tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Tanya dong Ustadz. Boleh. Untuk Ustadz Ahmad kan, saya mau bertanya, anak saya belum juga diberikan keturunan. Apakah ada amalan untuk mempercepat yang ampuh untuk segera diberikan momongan? Dikarenakan ada amalan mandi hujan bareng katanya cepat memberikan keturunan, tapi belum ada buktinya aja. Masya Allah. Mandi hujan cenah. Itu gitu ya, aja Bu. pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih amalan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia anak? Katanya kalau mandi bareng ketika turun hujan suami istri, maka itu termasuk amalan untuk mempermudahnya. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, banyakinlah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi rejeki yang Allah mau berikan kepada kita itu terhalang karena kita banyak dosa. Dan salah satu bagian rejeki yang Allah berikan kepada manusia adalah karunia anak. Anak itu bagian rejeki. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfiru rabbakum." Mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah kalian lakukan di masa lalu, baik itu dosa besar, dosa kecil, dosa yang kita sadari, yang tidak kita sadari, yang kita lakukan terang-terangan atau yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampun. Memang apa hasilnya? Kata Allah,
Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Maka orang yang beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan kepada mereka. Makanya hujan itu bagian dari rahmat Allah. Terhalang menjadi kemarau panjang bisa jadi karena perbuatan dosa ahli qaryah atau ahli kampung tersebut. Maka banyakin istighfar, mohon ampun sama Allah, nanti Allah turunkan hujan. Apalagi wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kalau kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gampangin dan curahin, Allah luber-luberin rezeki kita. Jadi selama ini yang bikin rezeki kita seret salah satunya adalah dosa. Makanya banyakin istighfar. Yang ketiga wabanin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kasih karunia anak. Jadi bisa jadi selama ini kalau kita belum dikasih keturunan, bisa jadi karena ada dosa yang kita perbuat yang kita belum mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi step yang pertama, amalan biar kita dikasih keturunan, banyak-banyakin istighfar. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala biar Allah kasih anak keturunan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, pantaskan diri kita menjadi orang tua. Seorang suami pantaskan dirinya menjadi seorang ayah. Seorang istri pantaskan dirinya untuk menjadi seorang ibu. Dengan cara apa? Jadilah seorang suami yang soleh. Jadilah seorang ibu yang solehah. Untuk anaknya nanti. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala belum berikan kita keturunan. Karena mungkin Allah lihat kita belum pantas jadi orang tua. Gak bisa memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita. Bahkan bisa jadi akan memberikan contoh yang buruk kepada anak keturunan kita. Atau mungkin di saat nanti Allah kasih anak justru malah kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menelantarkan anak kita seperti yang kita lihat di cuplikan tadi. Ada orang tua yang anaknya dia dibunuh hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia gak siap memiliki keturunan. Maka pantaskan diri kita menjadi orang tua. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, maka amalannya perbanyak baca doa Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Apa doanya? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau jadikan aku ini sendiri tanpa memiliki keturunan, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa untuk memberikan keturunan penerus. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita minta. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah putus asa dengan memohon kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Zakaria alaihissalam aja baru dikasih keturunan ketika di usia 100 tahun. Masya Baru Allah. dikasih keturunan. 100 tahun. Iya, jadi jangan pernah putus asa untuk minta sama Allah. Ibu cukup jelas ya Bu, jadi istighfar, memantaskan diri dan yakin kalau dari aku sih Bu, yakin kalau Allah akan memberikan di waktu yang tepat. Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Masih ada yang mau nanya lagi enggak? Masih, tunjuk tangannya. Ya Ibu nih yang duluan tunjuk tangan, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosmiati dari Majelis Taklim Al-Hikmah Pamijahan Bogor. Tepuk tangan jamaah, cakep. Silakan Tanya Bu. dong Ustadz, Ustadz Boleh. Sam. Yeah. Apakah boleh kita sebagai orang tua memperlakukan anak dengan keras, tujuan agar fisik dan mental dia kuat dan tidak lembek, apalagi di zaman sekarang ini. Itu aja pertanyaan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih, Bu. wabarakatuh. Silahkan Ustaz Abe, penjelasannya. guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di studio, jamaah di rumah, surah At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم
Wahai orang-orang yang beriman, sungguh daripada pasangan kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Berhati-hatilah, akan tetapi kalau kalian maafkan, kalau kalian istighfarkan, kalau kalian mohon ampunkan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Artinya, apabila seorang orang tua mendidik anaknya dengan keras, apakah itu diperbolehkan di dalam Islam? Sungguh itu adalah hal yang diperbolehkan. Tapi keras di bagian mana dulu nih? Jangan sampai salah mengarahkan kerasnya terhadap anak. Ada orang tua keras kalau masalah duniawi, tapi lembek sekali kalau masalah ukhrawi. Jangan kebalik. Kalau duniawi dia keras banget. Kamu nggak boleh minta-minta segini segala macam. Kamu kalau kerja gini-gini supaya kamu sukses dunia. Tapi lupa mengajarkan keras terhadap anak urusan ukhrawi. Kalau anaknya kerjaan dunia disuruh kamu nggak boleh ngantuk, harus lembur segala macam. Giliran waktu subuh datang, udahlah kasihan semalam lembur nggak usah dibangunin sholat subuh. Subhanallah. Giliran anaknya kerjain skripsi, udah ini minum kopi, minum ini supaya kamu bisa begadang kuat bikin skripsi. Giliran subuh anaknya ketiduran, udah jangan dibangunin kasihan tengah malam bikin skripsi. Subhanallah. Jadi kerasnya kebalik. Justru Allah Subhanahu wa taala innallaha rafiqu yuhibbur rifqa. Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya Allah itu maha lembut dan sangat senang dengan kelembutan. Dan Nabi SAW mengingatkan susah mendapatkan kebaikan orang yang tidak merasakan kelembutan pada dirinya. Nabi itu sangat lembut terhadap orang lain. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Tapi kalau udah urusan agama, Nabi itu keras. Nabi ketika dirinya yang dihina, Nabi tidak pernah marah. Urusan duniawi, urusan dirinya, urusan keluarganya, Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau udah urusan agama, ada orang meninggalkan sholat, Nabi marah. Ada orang mau berzina minta izin sama Nabi, Nabi marah terhadap perbuatannya, tapi Nabi lembut terhadap orangnya. Dipanggil orangnya, suruh sini sama saya ketemu, kenapa kau mau berzina? Tapi engkau bayangkan dulu, bagaimana kalau yang dizinahi itu adalah ibumu? Bagaimana kalau yang dizinahi itu adalah saudara perempuanmu? Bagaimana kalau yang dizinahi itu adalah tantemu sendiri, bibimu sendiri? Orang anak muda itu akhirnya berpikir, subhanallah, dengan kelembutannya Nabi, tapi sangat keras kalau sudah masalah aturan agama. Boleh keras terhadap anak, tapi tahu tempat dan tujuannya apa. Dan kelembutan itu senantiasa membawa kebaikan. Masya Allah, mungkin yang dimaksud lebih ke tegas ya Ustadz ya. Tegas. Jadi harus tegas gitu. Kalau keras-keras juga tapi kayak tadi Ustadz bilang misalnya udah gak apa-apa dia habis skripsi, gak apa-apa subuh lewat gitu kan sama aja ya Ustadz ya. Gak Masya usah Allah. pakai hijab dulu, udah gede ini tahun ntar juga pakai hijab kalau Iya. udah nikah Oh, tuh. alhamdulillah ya. Subhanallah. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ibu cukup jelas ya Bu. Alhamdulillah, tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Ustadz Maulana, kemari deh. Kenapa, Sini kenapa? deh, sini deh. Itu dari tadi aku liatin ibu yang di sebelah sana nyatet mulu ya. Semua tausiah dari guru-guru dicatat tuh. Kita samperin yuk Ustadz. Ibu ini mencatat, ibu Iya. itu lihat terus catatan. Beda ya Ustadz. Kenapa ya? Masya Allah. Pasti dia mau bertanya. Oh, mau bertanya Ibu? Mau Mau tanya apa, Bu? mau tanya Tunggu dulu sebentar. Kayaknya setelah yang satu ini deh ya jamaah ibu maaf ya soalnya nanti mau ada yang lewat gitu ya. Kalau gitu jamaah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu tahu, mau tahu siapa yang lewat.